ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepada oleh Tuhannya yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hal yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kalau bagi sambutan, jadi sambutan Mas Sulaiman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Dan kita berkumpul berdoa serta nikmat-nikmat. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi. Kami silakan Pak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Ahmad, seluruh pengurus BKM Masjid Darul Ni'mah dan seluruh jamaah Ormas gabungan masjid-masjid se-Malakasari dan para hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berbahagia sekali mengisi lagi di Ormas. Tahun berapa dulu yang mengisi di Ormas ini juga, dan akan menyampaikan sebuah materi yang sebenarnya cukup kompleks, tapi saya akan coba memberikan intisarinya, jadi bisa menjadi panduan kita untuk mengisi tadi apa judulnya, hidup sehat di usia senja. Ini kayaknya juga pas hadirinnya ya Pak ya. Hadirinnya ini pas ini, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya agar kita tetap sehat, bugar di usia lanjut, di usia senja. Jadi ada istilahnya apa? Kalau lewat 60 tahun, ya lansia lah ya, lansia. Baik, nggak berpanjang lebar, mohon maaf karena waktunya sempit, yang mau disampaikan banyak. Yang pertama Bapak Ibu, amalkan selalu doa setiap pagi, kalau bisa pagi sore, yakni doa yang sudah kita hafal semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Oke, kita fokus pada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Udah hafal semua ini? Sama-sama dulu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kenapa ini penting? Karena kesehatan kita 80%, sekali lagi 80% faktor internal, faktor psikis, faktor pikiran dan perasaan. Tuh, faktor fisik 20% saja. Maka nanti saya singkat saja kalau faktor fisik. Baik, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Bapak Ibu perhatikan kata hammi dan hazan.
menghadapi masa yang akan datang. Wal hazan, ini rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, rasa dendam terhadap masa lalu. Baik, halo Bapak Ibu. Karena dua hal ini yang paling mengganggu pikiran kita. Apalagi lansia, kakek-kakek, nenek-nenek itu udah kembali jadi kayak anak kecil. Betul nggak Bapak Ibu? Udah balik lagi, minta diperhatikan, mudah marah, mudah ngambek. Ya, Bapak Ibu, saya bergaul dan suka memperhatikan orang-orang yang usianya lanjut. Saya main tenis di Limu di beberapa tempat, itu ada bapak-bapak umurnya sudah 78 tahun, tapi masih bisa main tenis 2-3 set. Saya kemarin ketemu dokter tulang kata mengantar orang lain berobat, umurnya 77 tahun masih bisa naik gunung, masih rutin naik gunung. Saya di klub ada yang namanya opung, usianya 83 tahun masih overland. Apa tuh overland? Overland itu naik mobil berhari-hari ke Aceh kemana-mana, nyetir sendiri 83 tahun. Dan saya bertahun-tahun mengkaji orang-orang yang usianya lanjut tersebut tapi masih produktif, masih sehat. Apa rahasianya? Saya kalau ketemu orang begitu Pak, selalu tanya, Opung, apa rahasianya? Saya tanya, ternyata dapat semua hal. Rata-rata mereka orang yang humble, sederhana. Sederhana itu apa? Ya orangnya enak aja gitu, bergaul dengan siapapun, nggak mudah tersinggung. Baik, saya balik ke hati wal hazan tadi, masalah masa depan dan masa lalu kita. Bapak Ibu, masalahnya lansia, kakek-kakek, nenek-nenek kita ini Bapak Ibu, sifatnya tuh berbalik kayak anak kecil. Nah ini yang harus kita sadari. Kenapa? Saya ambil sebuah kisah nyata yang saya alami sendiri. Saya bilang sudah pernah cerita di sini. Saya nggak mau panjang-panjang dalam bab ini karena kalau mau kaji ini ya ini berjilid-jilid lagi nih. Tapi saya ulangi lagi ceritanya. Saya pernah mengisi training di Purwokerto. Ketika ada satu orang yang lumpuh, kakinya lumpuh pakai kursi roda, buta matanya. Sudah, penyebabnya adalah diabetes. Penyebabnya diabetes. Habis acara saya ngobrol dengan dia karena dia minta konseling, minta untuk diskusi. Ternyata dia nangis, dia cerita awal mulanya 10 tahun yang lalu, belum lama. Kenapa? Dia tinggalnya di Serang, mana Serang Banten, Bapak Ibu. Dia punya bisnis yang bagus, punya istri yang cantik, punya harta yang banyak. Dia bisnis sama temannya, sahabatnya, tapi dikhianati sahabatnya, sehingga dia rugi besar, bangkrut. Udah gitu bangkrut, dia ditinggal istrinya nikah sama sahabatnya. Sakitnya luar biasa, dia dendam, akhirnya sakit gak tahannya, dia hijrah ke Purwokerto. Terus akibatnya apa? Dia diabetes, dari diabetes itu menyebabkan kebutaan mata, kelumpuhan dan lain-lain komplikasi. Oke, saya nggak panjang-panjang di sini, tapi Bapak Ibu sekalian, yang saya jumpai juga adalah pikiran ini masalah kepada berbagai penyakit. Baik, saya yakin di sini ada yang diabetes Pak ya, ada ya, pasti. Diabetes genetik kan Pak? Ya, genetik ya. Apa itu genetik? Penyakit menurun. Penyakit menurun. Ada satu keluarga diabetes semua. Tapi coba Bapak, jujur, orang yang mengalami di keluarga atau keturunan diabetes, dia memang punya bakat juga mudah tersinggung, mudah marah. Pasti
pasti melekat dengan sifat tersebut. Orang yang perfeksionis, dia nggak bisa mudah isi going gitu ya, kepikiran semuanya, beban pikirannya begitu luar biasa, akhirnya diabetes. Dan ternyata hasil penelitian psikologis membuktikan kalau dia bisa keluar dari sifat tersebut, mudah marah tadi, memendam emosi, maka dia bisa tidak terkena diabetes. Jadi faktornya ini, Pak. Saya genetik diabetes juga. Ibu saya juga diabetes. Tekanan darahnya 300, 400, tekanan darah, gulanya 300, 400 dan seterusnya. Udah harus dibantu insulin Bapak Ibu. Tapi suatu ketika saya ajak jalan-jalan, Mama yuk jalan-jalan yuk. Kemana? Nengokin anaknya, salah seorang anaknya ada di mana, Samarinda. Ke Samarinda, nengokin Diana. Ayo, senang dia. Kalau dia jalan senang. Udah, kita siapin, udah. Senang-senang aja. Pergilah ke kantin. Di sana ada lobster Sungai Mahakam itu gede dan manis, itu makan aja nggak apa-apa. Pokoknya senang, bahagia aja. Udah dari Samarinda, oh ya ada saudara di Bontang, kita ke Bontang yuk, Bontang jalan. Wah, udah senang-senang, sepekan. Udah nggak pernah periksa darah, pokoknya senang-senang aja, dilupain semua. Sampai pulang ke Jakarta, ke rumah saya dulu mampir periksa darah. Bukan, maaf, saya lupa periksa darahnya pas di sana. Udah mau pulang, kita periksa darah. Terus 120. Wah, senang, alhamdulillah. Oke, pulang, mampir rumah saya sebentar, balik ke rumah beliau di Pondok Cabe. Saya kunjungi lagi 3 hari, cash lagi 400. Ternyata waktu itu adik bontot saya itu belum kerja, jadi pikiran terus. Babnya itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini masalahnya. Semua penyakit. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca doa tadi dengan penuh perhatian, pemahaman, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, insya Allah ini akan banyak menyelesaikan masalah kita. Jadi anak-anak udah gede, kadang-kadang kita punya anak dipikirin sampai anaknya nggak apa-apa, kitanya sakit, betul nggak? Itu yang kejadian, anaknya nggak apa-apa, kitanya yang sakit, serahkan sama Allah. Baik, saya percepat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hammi itu berarti apa? Cemas, khawatir terhadap masa depan. Obatnya apa? Tawakal. Serahkan urusan kepada Allah. Wong kita juga cemas, kita sedih, kita nangis, nggak perlu obat. Coba Bapak Ibu, tawakal itu untuk masa lalu atau masa depan? Dua-duanya. Kalau kita kena musibah, tawakal. Tapi tawakal juga untuk masa depan. Buktinya apa? Kita keluar rumah, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku menyerahkan urusan kepada Allah. Kita harus pintar-pintar bertawakal kepada Allah. Nah, jadi rumusnya kita harus tawakal. Hasan, kita harus banyak bersyukur. Karena yang paling menggerogoti kesehatan kita itu banyak ngeluh. Ngeluh soal ekonomi, ngeluh soal sakit, ngeluh soal anak, ngeluh soal suami, ngeluh soal bini, ngeluh semua. Padahal kita lupa di balik itu banyak kenikmatan, lebih banyak kenikmatan yang kita peroleh. Jadi orang yang banyak ngeluh itu kurang syukur, kurang pintar. Ya, jadi perbanyak syukur, mudah memaafkan. Orang seburuk-buruknya orang yang mudah marah, sulit memaafkan. Halo, ini paling buruk nih, mudah marah, sulit memaafkan. Ada orang yang mudah marah, mudah memaafkan, masih cakep ya. Ada orang yang gak gampang marah, tapi tadi
mudah marah? Orang yang paling bagus mudah marah. Bukan. Ada orang yang mudah marah, gampang memaafkan. Itu masih bagus. Tapi ada orang yang mudah marah, sulit memaafkan. Dia masih penting. Tapi yang terbaik orang yang tidak mudah marah, mudah memaafkan. Ini yang paling baik. Yang paling ada salah satunya apa? Kalau udah dari sononya udah gampang marah, apalagi darah udah tinggi, ya udah dari sononya susah banget nahan. Paling nggak kita gampang memaafkan. Kenapa? Karena kita mengubah marah itu efeknya ke penyakit-penyakit kardiovaskular, stroke, jantung, dua itu. Ya, tapi kita memendam marah, nahan marah, dendam itu ke penyakit-penyakit liver, ginjal dan lain-lain. Sama aja dua-duanya bermasalah. Memendam marah itu cancer. Saya meriset orang cancer banyak, dan hampir semua itu rata-rata dia memendam. Makanya kenapa cancer kebanyakan perempuan. Ya, selain makanan, saya belum ngomong faktor makanan dan fisik, tapi memendam itu bahaya. Ternyata di Islam solusinya luar biasa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina 'anil nas wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Lihat, menahan marah. Bahaya enggak nahan marah? Bahaya. Kalau enggak ada berikutnya, memaafkan. Jadi caranya kita nahan marah, kita maafkan, kita rilis, jangan dipendem. Nih, kalau dipendem jadi dendam. Makanya kita nggak boleh dendam 3 hari. Dendam marah sama orang batasnya 3 hari, selesaikan. Baik, saya nggak lama-lama di sini karena ini materi yang luar biasa sebenarnya dan sudah pernah saya sampaikan beberapa tahun lalu di sini. Pertama, masalah adalah darah. Yang kedua, Bapak Ibu, rumus kita sehat adalah kita merasa bermakna dalam hidup. Sekali lagi, merasa bermakna dalam hidup. Oke, ini kisah nyata. Saya punya keluarga sudah sepuh, beliau pensiunan BUMN. Orangnya sehat, sepanjang hidupnya jarang sakit, makanan dijaga banget. Betul. Tapi ketika beliau pensiun, beliau mengalami namanya post power syndrome. Tadinya orang pejabat, dibukain pintunya, dia merasa dihargai. Begitu pensiun, hilang semua. Apa yang terjadi? Tadinya rambutnya hitam, masih hitam, sedikit yang putih. Begitu pensiun, sebulan kemudian rambutnya putih semua. Habis itu apa? Dia kalau jam kerja nggak bisa di rumah. Kalau di rumah dia malu. Dia pergi, pakai baju rapi pergi. Entah pergi kemana. Apa yang terjadi? 6 bulan kemudian beliau kena stroke dan langsung meninggal. Padahal sepanjang hidupnya tidak pernah sakit. Jarang sekali sakit. Jadi Bapak Ibu, kita ini perlu mengisi waktu lansia kita. Umur lansia kita ini mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Jangan diam. Maka paling pas kalau jadi pengurus masjid, jadi RT, jadi RW, jadi RMK, itu paling pas. Ya, benar. Cari aktivitas agar hidup kita bermakna. Buktinya apa? Kita bangun pagi dengan antusias. Sekali lagi, kita bangun pagi dengan antusias. Ada yang kita lakukan, ya, kita berharga untuk orang lain. Kita bisa berkontribusi buat orang lain. Itu yang bikin umur panjang Bapak Ibu. Tapi kalau udah hari-harinya kosong, tanpa aktivitas, umurnya nggak panjang lagi. Betul. Maka cari kegiatan yang positif. 2. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, ini rumus juga. Kita perlu aktivitas fisik. Aktivitas
fisik. Kenapa? Oke. Saya punya teman kena COVID. Masa setelah COVID-nya atau badai sitokinnya 40 hari di rumah sakit. Apa yang terjadi, Pak? Ototnya hilang semua. Ini otot betis nih hilang, nggak ada, udah nggak bisa jalan. Oke, berarti dia sudah nggak bisa jalan, nggak bisa beraktivitas. Tapi yang lebih parah lagi apa tiba-tiba kolesterolnya naik terus, nggak pernah turun. Apa hubungannya otot dengan kolesterol? Karena pembakaran itu banyak terjadi di otot. Kalau ototnya nggak ada, pembakaran tidak terjadi. Kolesterol makan dikit aja udah kolesterolnya tinggi, betul? Nah, itu kuncinya. Baik, maka Bapak Ibu jangan sampai kita mengisi waktu kerja kita ini banyak tidur. Kenapa? Semakin umur kita lanjut, semakin umur kita sudah puluhan tahun, kebutuhan tidur kita semakin sedikit. Mungkin kalau umur 60-70 tahun 4 jam saja sudah cukup tidur. Ya, kita perlu aktivitas fisik. Yang paling baik apa? Yang paling baik dan gampang, jalan kaki. Targetkan setiap hari kita jalan. Udah. Yang kedua apa? Berenang. Berenang itu bagus banget karena menggerakkan seluruh tubuh. Yang ketiga apa? Goes. Ya, sepeda. Karena begini Bapak Ibu, dalam beraktivitas sosial lanjut saya ingatkan, ada orang yang sehat sampai umur 60 tahun, tapi dia nggak jaga 60 tahun atau 50 tahun kena yang namanya HMP. Apa HMP? Syaraf kejepit. Ada lagi yang kena masalah dengkul. Karena ini dengkul kita ini, Bapak Ibu pernah nggak lihat tulang ayam? Kalau tulang ayam udah mau dimakan tuh ada yang putih di ujungnya ya, yang licin ya. Nah, itu ketemu buah gerak, itu ada di dengkul kita. Nah, itu udah tipis. Maka kita milih geraknya juga hati-hati saat ini. Jadi jangan umur 60 olahraganya masih futsal. 60 olahraganya badminton. Oke lah, kalau sudah dilakukan dari masa muda, tidak jadi masalah. Karena yang tadi saya sebutkan, dokter ortopedi 77 tahun masih naik gunung, dia sudah dari muda melakukannya. Ya. Saya sampai sekarang masih main tenis, karena saya main tenis sejak tahun 90, tapi itu pun masih jaga banget. Jadi kisah nyata kakak saya orangnya sehat sekali, umur 50 masih lari, masih berbagai macam olahraga. Umur 55 kena saraf kejepit di lumbar. Nah, di sini lumbar ya, tulang ekor. Akibatnya apa? Sakitnya luar biasa kalau saraf kejepit itu. Ada yang pernah rasainnya? Bangun pagi itu sakitnya sampai ujung. Akhirnya apa? Dari situ penyakitnya banyak terjadi macam-macam. Ya karena dia menderita sakit. Kadang-kadang juga saraf kejepit di leher, namanya cervical. Di sini ada tulang leher. Nah, itu kena saraf kejepit. Itu kalau sakitnya ke tangan. Kalau cervicalnya 5-7, seluruh tangan sakit, nggak bisa tidur. Sakitnya luar biasa. Ya, ini kita jaga. Jangan sampai di akhir masa senja kita sakitnya adalah HMP. Sebabnya apa HMP ini? Banyak sebab. Di antaranya adalah jatuh, kecengok. Jatuh kecengok loh ya, pantatnya duluan. Nah itu nggak langsung kena, nanti beberapa tahun kemudian baru terjadi lumbarnya sakit. Yang berikutnya saya ingatin nih, kalau ke tukang cukur bapak-bapak, kalau diketek lehernya jangan mau katak, itu penyebab daripada HMP di cervical. Hampir semua orang yang mengalami HMP di cervical itu suka diketek lehernya. Ini saya ingetin aja, biar nanti nggak nyesel. Kalau udah kena sakit Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, saya nggak mau Bapak Ibu sia-sia isinya itu.
Apa yang kedua? Sakit lutut. Walaupun sakit lutut ini bisa sih diatasi ya, sampai diganti tempurungnya pakai titanium bisa juga. Tapi ini bisa kita cegah dengan cara nanti yang keempat adalah ngatur pola makan, jangan sampai berat badan kita berlebih, ya. Dan yang kedua, jangan lakukan gerakan-gerakan ekstrim. Mulai sekarang Bapak Ibu yang sudah berumur, usahakan kalau ngambil barang misalnya tidak begini ya. Itu masih muda itu. Ambil barangnya begini, tapi usahakan ambil barangnya adalah naik mobil, jangan kayak anak muda, kaki kirinya langsung sabar. Buka pintu, kita balik dulu, duduk, baru kakinya naik. Penting. Ini kita jaga dengkul kita, seluruh tulang-tulang kita dengan baik kita pelihara agar kita tidak menyesal. Kalau udah kena HNP susah Pak. HNP itu kebanyakan solusinya harus operasi, biayanya nggak sedikit, ya. Walaupun ada pengobatan alternatifnya. Baik, sudah 3 tuh. Aktivitas fisik apa yang terbaik? Jalan kaki, berenang, goes. Makanya paling enak punya komunitas goes Malakasari. Punya PKT kita nih kan, enak banget. Jalan pagi, subhanallah. Dan yang paling penting sambil jalan kita dapat asupan vitamin D, vitamin D yaitu matahari. Karena kalau tidak, kita nanti akan masalah osteoporosis dan masalah-masalah yang lainnya. Baik, sudah 3, ini yang keempat terakhir. Terakhir tapi bisa paling panjang. Ini baru makanan, jaga makan Bapak Ibu. Oke. Sebelum saya masuk ke tempat, saya ulangi. Yang pertama apa? Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Udah, ingat itu aja doa itu paling gampang. Yang kedua apa? Maknai hidup kita dengan kegiatan yang bermakna. Kayak bantu masyarakat apapun. Keluarga yang paling penting, keluarga. Saya jumpai juga orang-orang yang berumur panjang Bapak Ibu. Mereka rata-rata orang yang keluarganya itu, anak cucunya itu menerima dengan sepenuhnya. Dan yang ketiga, aktivitas fisik. Oke, sebelum saya masuk ke tempat, saya tambahin satu lagi. Ini pembicaraan dengan kalangan medis. Teman-teman saya banyak medis. Dan mereka menjadi dokter-dokter dalam penanganan COVID. Ternyata dijumpai Bapak Ibu. Kenapa ada yang ini bukan masalah takdir, tapi ada yang sembuh walaupun sudah kritis sekali, tapi ada yang masih muda pun lewat. Yang lewat itu seperti apa, yang sembuh seperti apa? Ternyata faktornya adalah psikis. Orang yang bisa santai aja gitu, santai aja. Ya virus ya begitulah. Ntar 14 hari juga pergi. Atau bahkan ya udah saya meninggal juga syahid kok. Tenang aja deh, santai, sembuh Pak. Sembuh. Ini tempat saya Pak Khairul Anwar, rumahnya di Bojong. Rumahnya di Bojong Gede, anggota DPR RI, Komisi 4. Nah, beliau ronsennya Pak udah putih Pak. Keluarganya sudah dibilangin sama ada saudaranya lagi yang dokter, udahlah mau diikhlaskan saja, udah putih. Saturasi oksigennya udah 80, nggak naik-naik. Sudah kondisinya sudah komorbidnya diabetes. Sudah, tapi dia mentalnya berjuang Pak. Ketika dia mau masuk ventilator ICU, dia bilang saya kalau di ICU sendirian ya. Iya sendirian. Siapa yang nanganin saya kalau meninggal? Nggak ada. Saya pulang aja. Pulang dia Pak. Apa saudara-saudaranya dokter? Oh jangan pulang. Enggak, saya pulang saja. Saya mau meninggal di rumah. Saya mau syahid di rumah. Santai aja dia santai. Sembuh. Kemarin ketemu bonggar Pak. Ternyata dia santai aja menghadapi kematian, santai gitu. Malah sembuh. Tapi ada orang yang stres, depresi, umurnya baru 30 tahun meninggal. Jadi faktor ini penting banget. Penting banget. Ya itu menguatkan lagi yang 1, 2, 3 Pak ya. Sekarang yang keempat, jaga makanan.
Jaga banget Bapak Ibu. Yang pertama, kurangi asupan kalori. Jadi makan jangan lagi begini ya Pak. Kita bukan anak muda lagi. Makan dikurangi asupan kalorinya. Kalau punya aplikasi ada lustik namanya kalori kita itu kan susah lah. Kita harus masa mau makan laporan dulu. Tapi saya melakukan, saya hitung kalori yang masuk tubuh saya berapa dan seterusnya ya. Oke, tapi intinya kurangi asupan kalori karena tubuh kita ini sudah kurang membutuhkan kalori. Begitu kalori tidak diproses oleh tubuh, dia jadi penyakit. Itu gampangnya begitu. Kemudian Bapak Ibu, kenal nggak Bu Mulyani Sudibyo? Kenal ya? Beliau usianya sekarang 94 tahun. Nah, resep beliau itu adalah, saya sudah pernah sampaikan di sini, saya ulangi lagi kan, pokok mas yang nggak lain lagi kan. Dia menghindari 5P, mengurangi 5P dalam hidupnya, 5 putih. Oke, putih yang pertama nasi, kurangi nasi Pak. Insya Allah Bapak Ibu, saya khawatir ada orang usia 70 tahun makan nasinya masih banyak, nasi dikit aja. Oke, kenapa? Nasi ini glikemik. Glikemik itu apa? Cepat meningkatkan kadar gula darah. Nanti kalau kita belajar lagi ilmu kesehatan komplementer, kita akan tahu nasi juga bersifat asam. Buktinya apa? Semua makanan yang asam kalau basi bau. Bapak Ibu ambil nasi, kasih air, diamin 3 hari, baunya kayak apa? Melebihi kotoran, baunya itu ciri makanan asam. Kalau kita makan menyebabkan tubuh kita asam, dan kalau tubuh kita asam, penyakit banyak terjadi. Oke, nasi dikit aja Pak ya. P, putih pertama adalah nasi. Kurangi nasi Pak. Kalau kita sekarang segini, separuhnya, sepertiganya. Oke. Yang kedua, P yang kedua, garam. Garam. Ya, kenapa garam ini berbahaya? Garam itu mengandung natrium dan klor dan klorida. Nah, natrium dan klorida ini kalau masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu nanti banyak masalah. Akan banyak masalah. Sehingga sekarang ada garam-garam kesehatan, ada garam Himalaya, ada segala macam, tapi yang di pasaran kita nggak yakin lagi kan. Tapi intinya definisi garam kesehatan adalah garam yang dikurangi unsur kloridanya. Sampai ada batas, kalau garam normal unsur kloridanya 65%, ini hanya maksimal 30%. Intinya kalau kita mau gampang, selera kita harus dirubah. Jadi sekarang selera kita senang yang banyak. Suka Bu yang banyak-banyak. Makanya garamnya dicampurnya belakangan. Kalau anak-anak muda suruh tambahin garam, yang sepuh-sepuh garamnya belakangan dikurangin. Dan ternyata garam itu lebih berdampak buruk bagi tubuh kalau dimasak. Jadi masak kuali, campurin garam mendidih, itu lebih berbahaya dibandingkan dengan dicampur belakangan saat mau dimakan. Begitu. Oke ya. Nah, ada solusinya lagi. Ternyata garam itu nggak semuanya NaCl, ada namanya garam KCl. Tapi kalau malah makan garam KCl doang rasanya nggak enak, maka biasanya di mix ada NaCl plus KCl, macam-macam lah. Tapi saya nggak mau memusingkan, intinya Bapak Ibu, selera Bapak Ibu harus dirubah. Ini Bapak Ibu, untuk menjelaskan. Saya dulu muda SMA jerawatan, jerawatan banyak. Udah nggak boleh makan gorengan, maka sejak saat itu saya nggak suka gorengan. Oke, sampai sekarang Bapak Ibu saya nggak suka gorengan. Alhamdulillah, bukan cuma buat jerawatan, tapi buat kesehatan jantung dan lain-lain. Oke. Nanti kalau saya sekarang makan Bapak Ibu ya, kalau orang lain makan, enak. Kalau saya kasinan, saya nggak suka yang over asin. Ya. Bahkan makanan yang asinnya normal buat orang lain, buat saya terlalu asin. Berarti semua seleranya di sini. Tapi tolong kan ada anak-anak. Gerakan ini menyebabkan ginjal tidak mampu lagi mengontrol tekanan darah, sehingga efeknya darah bisa meninggi. Garam menyebabkan tubuh menahan air,
sehingga akhirnya obesitas dan masalah-masalah jantung koroner itu disebabkan karena garam. Oke ya, garam hingga apalagi berikutnya ya gula putih. Udah tahu lah, nggak usah jelasin lagi, udah singkat ya. Gula kurangin Pak, sama saya juga udah nggak makan lagi tuh namanya es teh manis segala macam, makan udah pakai nasi ceprok, snacknya lagi kentang goreng ceprok, minumnya es teh manis, ya ampun. Karbo, gula itu kita hindari. Alhamdulillah Bapak Ibu, ada banyak makanan minuman yang walaupun manis dia kurma. Jadi Bapak Ibu kalau ngejus ngejus alpukat dicampurnya sama apa Bu? Susu kental manis, waduh itu gula semua. Coba campur dengan sari kurma, enak banget. Lantas apa bedanya manisnya madu dengan manisnya gula biasa? Beda Pak. Jadi kita harus tahu gula itu ada fruktose, ada glukosa, ada sukrosa. Nah, ini yang jadi panjang Pak ngomong madu nih. Intinya glukosa ini aman dikonsumsi tubuh untuk orang yang pankreasnya nggak ada masalah, untuk orang yang sedang makan glukosa aman, dia ringan saja dibuang oleh tubuh. Yang kedua, fruktosa juga aman. Yang masalah adalah sukrosa. Sukrosa, kalau kita nemu madu di tes lab sukrosanya tinggi, itu madu palsu karena sukrosa ini adalah gula buatan. Ya, jadi intinya apa? Kita kurangin manis, selera lagi Pak, selera. Oke, sudah 3P. Yang 2 nggak usah ya. Yang 2 ini agak ngomongnya agak teknis. Nanti nggak apa-apa ya. Yang kedua, yang keempat, ini sudah menjadi tren sekarang. Bapak Ibu sering nggak jumpai gluten free, kasein free? Sering ya? Gluten, apa tuh gluten? Jadi ada yang namanya makanan-makanan yang tubuh kita tidak bisa mentolerir, intoleransi food. Intoleransi food ini di dunia itu hanya sedikit saja sebenarnya, kebanyakan. Kalau mau fokus pada yang gampang ingatnya susu. Susu itu, gula susu, laktosa itu banyak yang intoleransi. Yang kedua, kemudian adalah kasein dalam susu juga banyak yang intoleransi. Yang ketiga, yang banyak intoleransi itu adalah gluten. Gluten itu apa? Gluten itu ada pada tepung terigu. Tepung terigu dan tepung gandum. Waduh, roti dong Pak. Betul Bapak Ibu. Maka sekarang muncul banyak di pasaran kita jumpai gluten free. Dia tidak pakai tepung terigu, tidak pakai tepung gandum. Tepungnya tepung apa? Tepung kita, tepung tapioka, tepung singkong. Nah, kenapa Bapak Ibu? Ini penting juga buat ibu kita. Cuma saya ceritakan panjang. Saya tertarik ke susu dulu. Susu. Jadi Bapak Ibu, susu ini diperlukan banget karena nutrisi paling lengkap itu ada pada susu, termasuk kalsium. Kalsium ini dibutuhkan dalam tubuh kita, kalau nggak kita osteoporosis. Tapi memang di balik susu itu ada negatifnya. Tapi yang menarik begini, Bapak Ibu kalau ke Prodia, tahu Prodia ya, lab ya, itu ada sebuah jasa pemeriksaan yang namanya food intolerance test. Food intolerance test. Ya, oke. Prodia dan lab-lab lain yang sudah banyak memeriksa orang. Saya tanya langsung sama orang yang mengolah labnya, Mbak, kebanyakan orang Indonesia apa intoleransinya? Kebanyakan dairy food katanya. Apa dairy food? Susu, telur. Terus gimana dong? Kita butuh kalsium, kita butuh protein. Yang luar biasa, jarang orang intoleransi dengan susu kambing. Betul Pak. Kalau mau lihat, saya minta sama orang tersebut contoh-contoh hasil dari intoleransi food. Ada saya banyak. Yang intoleransi terhadap susu kambing jarang sekali. Ini kita akan menjumpai dahsyatnya At-Tibbun Nabawi.
sunnah kan ya, konsumsi terutama susu kambing. Nah, coba Bapak Ibu nanti kalau di pasaran cari susu kambing yang bagus susah, benar-benar susah. Jangan salah, kok udah saya bilang susu kambing dampaknya nggak bagus, ya cari yang asli susah, yang benar-benar bagus susah. Ya mana yang bagus? Kenapa saya promosi lagi? Nah, susah ya, susah. Intinya begitu. Oke, kalau kita memerlukan susu, minumlah secukupnya, jangan berlebihan. Kalau susu sapi, ya. Tapi kalau susu kambing, Bapak bisa dapatkan susu kambing yang berkualitas, itu lebih baik lagi. Nah, ini kita ngomong soal tadi 5P tadi. 5P yang diamalkan oleh Bu Muriati Sudibyo. Oke, ulangi lagi Pak, 5 ini. Yang pertama apa? Nasi putih. Penggantinya apa? Kita bisa nasi merah karena dia masih mengandung serat. Dia pun juga lebih low glycemic, atau ubi-ubian, singkong dan seterusnya, itu bisa menjadi pengganti. Termasuk apa namanya? Kalau orang timur makan apa itu? Hah? Ya, tepung tapioka dan lain-lain, jagung ya. Oke, yang kedua apa? Garam. Kurangi garam ya Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Gula. Yang keempat? Ya, susu. Tapi susu saya khawatir karena ini dilema Bapak Ibu. Kalau kita nggak minum susu, kita asupan kalsiumnya kurang. Kecuali ibu bisa disiplin. Saya banyak makan ikan, saya banyak makan brokoli yang kalsiumnya banyak, saya rajin berjemur sinar matahari. Oke, tetap minum tapi dengan jangan berlebihan. Ada yang orang yang demen banget minum sampai berliter-liter, nah itu bahaya. Kemudian coba kurangi yang gluten. Tapi ini pun juga sebenarnya yang fokusnya yang 3 pertama aja Pak. Saya khawatir kalau di sini nanti pusing ya. Baik, terakhir Bapak Ibu, terakhir soal makanan minuman, ada yang namanya mineral. Mineral itu dibagi 2, mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro dan mineral mikro. Makro ada banyak di makanan, tubuh kita mudah mendapatkannya. Mikro sedikit di makanan, tapi kalau nggak ada fatal. Tubuh tidak bisa memproduksi sendiri mineral mikro atau disebut dengan trace mineral. Contoh begini Bapak Ibu, zinc itu apa? Seng. Zinc itu dibutuhkan sedikit saja dalam tubuh kita. Tapi ketika Bapak nggak minum zinc, kurang zinc, langsung impoten, nggak bisa melakukan aktivitas seksual, langsung tekanan darahnya nggak terkontrol. Oke. Dan zinc ini tidak bisa kita dapatkan di sembarang makanan. Mineral juga syarat vitamin bisa diserap oleh tubuh. Bapak Ibu minum vitamin C, makan jeruk Pak ya, makan jeruk, rasanya asam ya. Oke, asamnya itu vitamin C, anggaplah begitu. Tapi Bapak tahu nggak, kulitnya rasanya pahit atau seratnya rasanya pahit. Itulah dahsyatnya pencipta. Karena yang pahit itu adalah namanya flavonoid. Vitamin C hanya bisa diserap oleh tubuh dengan flavonoid. Makanya sekarang kalau kita jumpai, sekarang baru orang sadar vitamin C plus flavonoid. Nah, tapi buatan lain, buatan sama asli lain. Ya, jadi ini kebutuhan mineral. Artinya apa? Saya mau menyampaikan mineral itu sangat dibutuhkan oleh tubuh yang tidak kita sadari. Bapak Ibu, mineral itu ada banyak pada sayuran dan buah-buahan. Maka Bapak Ibu harus banyak makan sayuran dan buah-buahan. Udah, kalau ilmu mineralnya panjang lebar, pusing, gampang. Intisarinya adalah banyak makan sayuran dan buah-buahan. Kalau ini sudah ada di kepala kita, saya kalau datang ke sebuah pesta buffet, makanan banyak, tinggal pilih. Selera saya bukan ke nasi mandi, nasi biryani, bukan ke daging segala macam. Saya melihat langsung apa? Salad, salad yang berwarna-warni, ada brokoli, ada macam-macam. Wah, itu yang nikmatnya luar biasa. Jadi semuanya secara ada pada
di kepala kita. Kalau selera kita sudah selera sehat, maka Bapak Ibu insya Allah akan sehat. Selera kita goes, selera kita jalan di pagi hari, selera kita bergaul dengan komunitas-komunitas yang positif, maka Bapak Ibu insya Allah akan sehat. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bisa dicerna. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semua sehat dan dalam lindungan Allah